Halo guys, balik lagi nih sama tahu nggak sih? Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu negara paling gokil di dunia, India. Yap, negeri Bollywood, kari ayam pedasnya yang legendaris, dan tentu saja tempat di mana lebih dari 1 miliar manusia hidup berdampingan. Serius, 1 miliar lebih bro? Bayangin macetnya kayak apa? Nah, India ini bukan cuma tentang populasi yang membludak atau film musikal yang penuh drama. Di balik itu semua, India punya sejarah panjang, budaya yang super-duper beragam, dan peran penting dalam percaturan politik global. Gak percaya? Tunggu aja sampai lo lihat betapa kerennya Himalaya, betapa indahnya pantai-pantai tropisnya, dan betapa uniknya perpaduan masa lalu, masa kini, dan masa depan di negeri ajaib ini. So, siapin diri lo buat petualangan seru menjelajah India, dari puncak gunung es sampai hiruk-pikuk kota besar. Kita bahas mulai dari geografisnya, sejarahnya yang penuh lika-liku, sampai politik dan perannya di dunia internasional. Dijamin, lo nggak bakal nyesel. Oke guys, pertama-tama, mari kita lihat peta. India ini terletak di Asia Selatan, dan luasnya lebih dari 3,2 juta kilometer persegi. Serius, gede banget. Saking gedenya, India jadi negara terbesar ke-7 di dunia. Gak heran kalau di sini ada banyak banget jenis lanskap, mulai dari pegunungan Himalaya yang super megah di utara, dataran Gangga yang subur dan hijau, dataran tinggi Deccan yang gersang di tengah, sampai garis pantai yang panjang banget di timur dan barat. Ngomong-ngomong soal sungai, India punya beberapa sungai yang dianggap suci dan jadi urat nadi kehidupan bagi jutaan orang, kayak Sungai Gangga, Yamuna, dan Brahmaputra. Bayangin, sungai-sungai ini jadi sumber kehidupan dan inspirasi selama ribuan tahun. Gila kan? Tapi, sayangnya, pemanasan global juga berdampak besar di India. Pola hujan jadi gak menentu, suhu ekstrem jadi makin sering terjadi, dan sektor pertanian, yang jadi tulang punggung ekonomi India, jadi sering kena dampak buruknya. Meskipun begitu, alam India tetaplah luar biasa. Dari puncak Himalaya yang tertutup salju, sampai pantai-pantai tropis yang eksotis, India menawarkan pemandangan alam yang beragam dan menakjubkan. Nah, sekarang kita ngomongin sejarah nih. Siap-siap ya, karena sejarah India ini panjang dan seru banget, kayak sinetron India favorit lo. Peradaban di India ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu, guys. Bayangin, Lembah Indus, salah satu pusat peradaban tertua di dunia, itu ada di India. Selama ribuan tahun, India jadi saksi bisu berbagai kerajaan besar, mulai dari Kekaisaran Maurya yang megah, Kekaisaran Gupta yang terkenal dengan seni dan sainsnya, sampai Kekaisaran Mughal yang mewariskan arsitektur Islam yang indah. Tentu saja, gak afdol kalau ngomongin sejarah India tanpa membahas kolonialisme Inggris. Selama ratusan tahun, India dijajah oleh Inggris, dan masa-masa itu meninggalkan luka yang dalam bagi India. Tapi jangan sedih dulu. Pada tahun 1947, India akhirnya meraih kemerdekaannya setelah perjuangan panjang dan berdarah yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, sosok ikonik yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Sejak saat itu, India berkembang pesat dan sekarang jadi negara demokrasi terbesar di dunia loh. Gokil kan? Lanjut, yuk kita bahas cuacanya. India itu punya iklim tropis dan subtropis, jadi cuacanya panas dan lembab hampir sepanjang tahun. Ada 3 musim utama di India, musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Musim hujan di India itu beda guys, hujannya deras banget dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi sayangnya, perubahan iklim juga udah mulai ngasih dampak buruk di India. Pola hujan jadi gak menentu, suhu ekstrem makin sering terjadi, dan sektor pertanian yang jadi tulang punggung ekonomi India. Jadi sering kena dampak buruknya. Pemerintah India lagi berusaha keras buat mengatasi masalah perubahan iklim ini. Tapi ya, butuh waktu dan usaha yang besar buat ngatasin masalah global kayak gini. Oke, sekarang kita bahas tetangga-tetangga India. Yuk, India ini punya banyak tetangga guys. Di barat ada Pakistan, di utara ada China, Nepal, dan Bhutan. Dan di timur ada Bangladesh dan Myanmar. Hubungan India dengan negara-negara tetangganya ini ya, gimana ya? Kadang akur, kadang tegang, kayak hubungan lo sama tetangga sebelah lah. Misalnya, hubungan India dengan Pakistan dan China sering panas dingin gara-gara masalah perbatasan di Kashmir dan Ladakh. Tapi tenang aja, gak semuanya tegang kok. India juga aktif memperkuat kerjasama regional dengan negara-negara tetangganya melalui organisasi-organisasi kayak SAARC dan BIMSTEC.
Oke guys, siap-siap buat takjub. India adalah rumah bagi lebih dari 1,4 miliar penduduk. Yap, lo nggak salah dengar, 1,4 miliar. Itu artinya, India adalah negara terpadat di dunia. Bayangin, betapa ramainya jalanan di sana. Dan yang lebih gila lagi, India adalah rumah bagi ratusan etnis, agama, dan bahasa. Ada Hindu, Muslim, Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan masih banyak lagi. Serius, kayaknya semua agama di dunia ada di India deh. Keberagaman ini tercermin dalam festival-festival India yang meriah, seni dan arsitektur yang memukau, pakaian tradisional yang warna-warni, dan tentu saja kuliner India yang kaya rasa dan rempah. Dari hiruk-pikuk kota besar sampai desa-desa terpencil, dari puncak gunung Himalaya sampai pantai-pantai tropis, India menawarkan pengalaman budaya yang tak terlupakan. Oke, sekarang kita bahas soal pendidikan di India. Yuk! India punya salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia loh. Jutaan pelajar di India bersekolah di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, baik negeri maupun swasta. Pemerintah India sadar betul betapa pentingnya pendidikan buat masa depan negara. Makanya, mereka terus berusaha keras buat meningkatkan kualitas pendidikan di India. Tapi, tentu saja, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, kayak ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan, kualitas pendidikan yang belum merata, dan kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Chapter 7. Sehat itu mahal, bro. Menelisik sistem kesehatan di India. Lanjut, yuk kita bahas soal kesehatan di India. Sistem kesehatan di India ini unik, guys. Ada layanan kesehatan publik yang disubsidi pemerintah, tapi ada juga layanan kesehatan swasta yang biayanya mahal. Sayangnya, sektor kesehatan di India masih menghadapi banyak tantangan, kayak penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, dan kurangnya akses layanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Pandemi COVID-19 juga ngasih pukulan telak buat sistem kesehatan di India. Tapi, di sisi lain, pandemi ini juga mendorong inovasi di bidang kesehatan. Contohnya, India berhasil mengembangkan dan memproduksi vaksin COVID-19 sendiri. Keren kan? Chapter 8, Siap Tempur. Mengulas kekuatan militer India. Oke guys, ini dia yang ditunggu-tunggu, kekuatan militer India. India punya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia loh. Militer India dilengkapi dengan persenjataan modern, termasuk senjata nuklir. Militer India punya peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan ikut serta dalam misi perdamaian PBB. Meskipun India punya kekuatan militer yang besar, tapi India tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. Chapter 9. Pesta Demokrasi, Memahami Sistem Politik di India. Oke, sekarang kita bahas soal politik di India yuk. India adalah negara demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang dinamis. Artinya, ada banyak partai politik di India yang bersaing untuk mendapatkan suara rakyat. Pemilu di India itu seru banget, guys. Ratusan juta orang memberikan suaranya dalam pesta demokrasi terbesar di dunia. Bayangin, antrian di TPS-nya aja bisa panjang banget. Meskipun India dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, tapi sistem politik di India juga punya tantangan tersendiri, kayak polarisasi politik, korupsi, dan ketegangan antar komunal. Chapter 10, Pemain Global, menelisik peran India di panggung geopolitik. Oke guys, terakhir kita bahas soal peran India di panggung geopolitik global. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan kekuatan militer yang besar, India punya peran penting dalam politik internasional. India punya hubungan yang kompleks dengan negara-negara adidaya, kayak Amerika Serikat, Rusia, dan China. India juga aktif di berbagai forum internasional, kayak BRICS, G20, dan Quad. Di abad ke-21 ini, India punya potensi besar untuk menjadi salah satu negara yang akan menentukan arah dunia. Outro. India, negeri berjuta potensi. Gimana guys? Keren banget kan, India? Dari pegunungan Himalaya yang megah sampai pantai-pantai tropis yang indah. Dari sejarahnya yang panjang sampai keberagaman budayanya yang luar biasa. India adalah negara yang penuh warna dan kejutan. Meskipun India masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi, tapi semangat dan optimisme rakyat India nggak pernah pudar. Di abad ke-21 ini, India siap untuk menjadi salah satu negara yang akan membentuk arah dunia. So, tunggu apa lagi?
Ayo, kita dukung India untuk menjadi negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.